Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat saya banggakan, sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa belajar. Terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang 1. Cerita berdasarkan gambar. 2. Aturan sebelum makan. 3. Penjumlahan bilangan. Dan yang keempat adalah ciri makhluk hidup. Amatilah 4 gambar berikut. Bercerita tidak hanya dengan membaca tulisan, tapi bisa dengan menggunakan gambar. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa, nak? Siapa yang tahu? Ya. Yang pertama, ketiga anak sedang bermain tanah. Yang kedua, untuk selanjutnya, pasti kalian bisa menceritakan dengan baik. Berikutnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Perhatikan pada gambar. Gambar apakah itu? Ya, manusia. Manusia mengalami pertumbuhan yang diawali dari bayi, anak kecil mulai belajar berdiri, anak remaja, anak dewasa, dan diakhiri dengan orang tua. Untuk tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, yaitu dimulai dari biji, akar, batang, kemudian batang ditumbuhi daun, dan menjadi lebat, dan menjadi besar seperti pepohonan. Kalau hewan juga mengalami pertumbuhan, seperti contoh pada ayam, yaitu dimulai dari telur, anak ayam, ayam remaja, dan induk ayam. Anak-anakku, untuk pertumbuhan makhluk hidup itu membutuhkan apa? Ayo. Ya, benar. Makhluk hidup tumbuh, butuh makan, makanan yang bergizi, dan minuman yang sehat. Anak-anakku, tetap semangat ya. Sekarang kita lihat aturan sebelum makan. Apa saja sih aturan sebelum makan itu? Yang pertama, makanan yang disajikan harus ditutup. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga adalah sebelum dan sesudah makan selalu berucap doa. Siapa di antara kalian yang sudah melakukan hal seperti ini? Tentunya kalian sudah melaksanakan dengan baik. Bagaimana kita bisa hidup sehat? Perhatikan tayangan berikut. Aturan sebelum makan. Yang pertama, makanan harus ditutup jika disajikan. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, sebelum dan sesudah makan, kita terbiasa untuk berdoa. Anak-anakku yang saya sayangi, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Kalau kita amati, gambar ini menceritakan tentang perusahaan susu kemasan. Pasti kalian pernah membelinya dan selalu meminumnya. Anak-anak, perhatikan pada tabel. Pada tabel terdapat 5 perusahaan yang menghasilkan susu kemasan. Setiap perusahaan menghasilkan produk susu kemasan beragam jumlahnya. Sekarang,
perusahaan mana yang menghasilkan susu kemasan terbanyak? Ya, benar. Perusahaan C, yaitu menghasilkan 4.800 kotak. Nah, sekarang yang paling sedikit, siapa tahu? Ya, benar. Perusahaan A. Kita lanjut lagi ya nak belajarnya. Tetap semangat kan? Baiklah. Tadi kalian sudah melihat tabel yang berisikan tentang perusahaan susu kemasan. Tadi perusahaan A itu menghasilkan 1.200. Perusahaan D menghasilkan 3.250. Jadi perusahaan A dan D itu menghasilkan 4.450 kemasan susu kotak. Ini merupakan cara menggunakan operasi bilangan, yaitu dengan cara menjumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dimulai dari satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Anak-anak, tentunya kalian sudah mengerti dan paham cara menjumlahkan. Nah, untuk itu, untuk berlatih menghitung nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa kerjakan langsung di buku tema 1, halaman 44. Dikerjakan di buku tema ya nak, sambil melatih tangan kita untuk menulis. Kita lanjut lagi ya, perhatikan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi, jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Kalian masih ingat kan cara untuk menjumlahkan sebuah bilangan? Nah, untuk itu supaya kalian lebih anak-anakku, kembali lagi kita bertemu dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah gambar. 1. Bergerak. Pasti setiap makhluk hidup pasti bergerak. Tumbuhan pun juga bergerak. Bergeraknya mengikuti arah matahari. Yang kedua, menanggapi rangsang. Maksudnya, itu beradaptasi dengan lingkungan. Contoh, pada saat kita terkena cahaya, secara otomatis mengedipkan mata. Kalian tahu tentang tanaman putri malu? Tanaman ini mengatupkan daunnya jika disentuh. Begitu juga dengan hewan bunglon. Bunglon, ketika didahan, pohon mampu mengubah warna kulitnya. Jadi, bunglon ini termasuk kita sebut sebagai hewan mimikri. Yang berikutnya adalah berkembang biak. Memperkembang biak itu maksudnya adalah memperbanyak keturunan. Dan yang terakhir adalah bernafas. Pasti manusia bernafas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu bernafas dengan melakukan fotosintesis, yaitu mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, kalian baca kalimat ini. Allah sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Allah juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk pengamalan Pancasila, khususnya pada sila pertama Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah termasuk perintah Allah untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Bagaimana contohnya? Yaitu menyiram dan memupuk tanaman, memberi makan dan minum pada hewan peliharaan kita. Baiklah anak-anak yang saya banggakan dan sayangi, alhamdulillah
Pembelajaran hari ini sudah cukup banyak yang dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalian baca kalimat ini. Allah sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Allah juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah perintah Allah untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Contohnya, menyiram dan memupuk tanaman, memberi makan dan minum pada hewan peliharaan kita. Baiklah, anak-anakku yang saya banggakan dan sayangi, alhamdulillah, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup banyak yang dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Baiklah, kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa sih lapo? Senengane kok mesti ngono.